warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Ahmad Sedia dengan NIM 250900000098 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang semester 2. Nah, di sini saya akan membahas mengenai analisis fenomena kehidupan kontemporer dalam perspektif pendidik Islam. Dalam video kali ini, tema yang akan saya bahas yaitu adalah pergaulan bebas. Tujuan saya membahas tema pergaulan bebas ialah sebagai bahan edukasi dan membahas apa dampak serta konsekuensi yang akan kita dapatkan apabila keluarga atau diri kita terjerumus dalam sebuah pergaulan bebas. Selama ini, kita masih sering sekali dikejutkan oleh berita-berita memilukan tentang penemuan bayi yang ditelantarkan. Fenomena pembuangan bayi ini menjadi salah satu kasus kriminal yang dilakukan oleh kalangan remaja. Salah satunya fenomena pembuangan bayi yang dilakukan oleh 2 pelajar dari Denpasar, Bali. Kasus ini adalah tindak pidana pembuangan bayi laki-laki yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah. Bayi tersebut ditelantarkan begitu saja di area terbuka. Pelakunya adalah sepasang kekasih yang statusnya masih berstatus pelajar, yaitu seorang pemuda berinisial NAP berumur 19 tahun dan pacarnya yang masih di bawah umur berinisial NAW berusia 16 tahun. Peristiwa penemuan bayi dan penyelidikan ini kembali mencuat, kemudian menjadi perhatian publik pada bulan Juni 2023. Kasus ini terjadi di wilayah hukum Denpasar, tepatnya bayi tersebut ditemukan oleh warga di area sebuah pura di kawasan Denpasar Selatan, Bali. Akibat perbuatan tersebut, kedua pelajar ini harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Selatan. Lantas, kasus ini sangat penting untuk kita diskusikan. Ada alasannya yaitu karena adanya darurat edukasi seksual dan reproduksi. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa remaja kita seringkali buta terhadap konsekuensi dari aktivitas seksual mereka. Sehingga, koreksi sosial bagi lingkungan juga sangat diperlukan. Karena itu, kita perlu mengevaluasi bagaimana peran keluarga dan sekolah. Faktor penyebab kasus pembuangan bayi oleh 2 pelajar di Bali. 1. Lemahnya kontrol diri dan pengetahuan reproduksi. Terjadinya hubungan terlarang di usia sekolah menunjukkan kegagalan internalisasi nilai moral serta minimnya edukasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi dan konsekuensi hukum atau sosial dari seks bebas. 2. Adanya paparan negatif subkultur dan lingkungan. Lingkungan pergaulan yang permisif serta paparan pornografi digital yang tidak terfilter mengikis batas-batas normatif pada remaja, memicu dorongan impulsif tanpa memikirkan jangka yang akan terjadi di masa yang akan datang. 3. Munculnya sindrom kepanikan akut. Ketika kehamilan tidak diinginkan terjadi, struktur kognitif remaja yang belum matang langsung mengalami disfungsi akibat tekanan sosial, takut dikeluarkan dari sekolah, takut penolakan keluarga, dan bayang-bayang stigma masyarakat melahirkan keputusan irasional berupa pembuangan bayi guna menghilangkan jejak aib. Dampak yang ditimbulkan. Bagi bayi, korban, pelanggaran paling mendasar terhadap hak hidup anak. Bayi dihadapkan pada risiko kematian akibat hipotermia, dehidrasi, atau serangan binatang, serta trauma psikologis asal-usul jika selamat. Bagi pelaku, 2 pelajar, hancurnya masa depan akademik karena kriminalisasi kriminal hukuman atau penjara, degradasi mental akibat rasa bersalah, kemudian mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan seumur hidup dari masyarakat. Bagi keluarga dan masyarakat, runtuhnya martabat keluarga besar di mata publik. Kemudian bagi masyarakat, kasus ini memperlebar erosi moral generasi muda, sekaligus menciptakan ketakutan kolektif terhadap stabilitas sosial lingkungan sekitar. Nilai akhlak Islam yang berkaitan. Hilangnya sifat al-haya atau malu. Dalam Islam, malu yang benar adalah benteng dari kemaksiatan. Namun, dalam kasus ini terjadi distorsi nilai. Pelaku tidak malu saat berzina, namun justru malu secara destruktif ketika menyembunyikan hasil perzinaan dengan cara membunuh atau membuang bayi. Ketiadaan rahmatan lil alamin atau kasih sayang. Nilai kasih sayang fitrah manusia luntur digantikan oleh egoisme ekstrim, di mana keselamatan diri sendiri secara sosial lebih diutamakan daripada nyawa darah dagingnya sendiri. Pelanggaran amanah.
Anak adalah amanah atau titipan suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabaikan atau menelantarkan serta membuangnya adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap amanah kehidupan. Analisis berdasarkan Al-Quran. Al-Quran juga secara tegas melarang pintu masuk utama kasus ini, yaitu perzinaan, dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh sesuatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Artinya, segala bentuk pergaulan bebas tanpa batas wajib dihindari karena pasti berujung pada kerusakan. Kemudian, tindakan membuang bayi yang mengancam nyawa juga dikutuk dalam surah Al-An'am ayat 151. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena miskin, atau takut miskin atau malu. Ayat ini menegaskan bahwa dalih ekonomi, sosial, maupun psikologis seperti rasa malu sama sekali tidak membenarkan eliminasi hak hidup seorang manusia. Berdasarkan hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Jika perzinaan dan riba telah nampak secara terang-terangan di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka sendiri." Lebih lanjut lagi, Rasulullah menekankan pentingnya sifat kasih sayang. Siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari. Membuang bayi adalah indikator hilangnya kasih sayang dari hati manusia. Menurut pendapat ulama, pandangan ulama Mahosyid Syariah, para ulama sepakat bahwa salah satu dari 5 inti syariat Islam, al-daruriyat al-khams, adalah hifzun nafs atau menjaga jiwa, dan hifzun nals, menjaga keturunan. Tindakan berzina merusak kesucian keturunan, sementara membuang bayi menghancurkan kewajiban menjaga jiwa. Oleh karena itu, hukumnya sangat berat baik di dunia, pidana hukum maupun di akhirat. Solusi 1. Menambahkan konsep muraqabah atau kesadaran spiritual. Mendidik remaja untuk sadar bahwa Allah Maha Melihat. Kesadaran spiritual ini berfungsi sebagai rem darurat internal yang otomatis menjaga moral remaja, bahkan saat mereka jauh dari pengawasan orang tua. 2. Mengubah pola asuh menjadi sahabat yang mendengar. Orang tua harus menciptakan komunikasi yang penuh kasih sayang dan tidak menghakimi. Ketika rumah menjadi tempat yang aman untuk terbuka dan bercerita, anak tidak akan mencari pelarian berbahaya di luar atau mengambil keputusan kriminal karena panik. 3. Edukasi seksual berbasis Islam. Sekolah dan keluarga harus memberikan edukasi yang kontekstual mengenai batasan pergaulan, etika menjaga pandangan, serta konsekuensi nyata biologis dan hukum dari perzinaan, bukan lagi menganggapnya sebagai hal yang tabu untuk dibahas. 4. Menghidupkan kepedulian lingkungan, anti-individualis. Kita harus saling menjaga, bukan cuek. Jika kita melihat ada remaja yang berdua-duaan di tempat sepi, baiknya ditegur dengan cara yang santun dan mendidik untuk mempersempit ruang terjadinya tindakan menyimpang. Nah teman-teman, mengakhiri materi yang saya bahas dalam video kali ini, mari kita simpulkan dan kita lihat apa yang bisa kita ambil dari tragedi kali ini. Kesimpulannya, kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh 2 pelajar di Bali ini menjadi sebuah aksi nyata bahwa pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah bukan hanya sebagai pelanggaran norma biasa. Ini adalah sebuah bentuk bencana sosial yang melahirkan kepanikan akut, di mana akal sehat remaja tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga memunculkan tindakan kriminalitas yang keji. Hukum pidana mungkin bisa memenjarakan pelaku, namun hukum tidak bisa mengembalikan masa depan mereka yang sudah rusak dan menghapus trauma yang sudah terjadi. Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa memilukan ini ialah pentingnya sistem pencegahan. Kita tidak bisa melindungi remaja hanya dari sebuah aturan hukum di mana setelah kejadian terjadi. Namun, kita harus bisa membentengi hati mereka sedari awal. Kasus ini membuat kita membuka mata bahwa sebenarnya edukasi seksual berbasis moral, lalu komunikasi keterbukaan antara orang tua dan anak,
serta lingkungan yang peduli sudah menjadi pilar-pilar penting yang tidak bisa ditawar lagi untuk melindungi sebuah generasi muda. Nah, sebagai penutup, teman-teman, mari kita selalu ingat bahwa kebebasan yang masih kita agung-agungkan sampai hari ini itu juga diiringi dengan sebuah tanggung jawab. Marilah kita menjaga kehormatan kita, jangan korbankan masa depan kita, serta sampai mengorbankan nyawa yang tidak bersalah hanya untuk sebuah kebahagiaan sesaat yang semu. Oleh karena itu, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan konsep muraqabah, serta membentengi diri kita dengan akhlak yang baik. Dan juga jadikanlah rumah kita sebagai sandaran paling nyaman untuk tempat pulang. Bersama-sama kita menjaga diri kita dan menciptakan generasi muda yang baik dan menjauhi pergaulan bebas. Sekian dari saya, Zalika Ahmad Sadiah. Terima kasih karena sudah mendengarkan video materi kali ini. Sampai jumpa.